Oh, boleh. Pak Elvin, Mbak Tamtam, itu saya kirimkan kembali untuk agenda rundown-nya di grup WhatsApp. Kita sesuai dengan rundown-nya itu biar nanti enak untuk penjelasannya. Begitu nggak? Ya. Siap, Mbak Tamtam dulu, monggo. Monggo. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore dan selamat datang bagi Bapak Ibu Guru peserta Bincang Santai Pembatik tahun 2021 bersama Duta Rumah Belajar Jawa Tengah. Tapi sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini sudah hadir bersama kami Duta Rumah Belajar Jawa Tengah, ada Pak Fahrudin Sujarwo. Selamat sore Pak Fah. Dan ada Pak Kelik. Selamat sore Pak Kelik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Dan ada Bu Asih Prihatin. Selamat sore Bu Asih. Dan ada Pak Upik Setiawan. Selamat sore Pak Upik. Selamat sore Ibu Guru hebat, luar biasa ini. Sudah lama tidak jumpa ya Ibu. Iya Pak Upik ya, kita sekarang baru berjumpa lagi di sini. Dan saya juga ditemani oleh rekan saya yang luar biasa pada sore hari ini, ada Pak Elvin Nur. Saya kok belum pernah dengar ya Pak Elvin ya. Selamat sore. Dari mana itu Bu? Dari Jepara sepertinya Pak. Oh iya. Ya, baik, pada sore hari ini kita akan membahas ya tentang pembatik. Kalau Bapak Ibu Guru itu kan banyak pertanyaan nih Pak. Ya, banyak pertanyaan tentang apa sih itu pembatik dan bagaimana cara mendaftar pembatik, dan setelah mendaftar itu kita harus bagaimana sih? Ya kan, kita harus bagaimana, setelah itu ujiannya seperti apa. Itu mungkin Bapak Ibu yang baru mengikuti ini kan masih ada banyak pertanyaan ya di benaknya, dan pada sore hari ini kita bersama Duta Rumah Belajar akan mengupas tuntas semuanya itu, dan ini Bapak Ibu Guru, bahwa di Jawa Tengah peserta pembatik level 1 2021 Jawa Tengah itu sudah mencapai 8.957. Sudah banyak sekali ya, mengalami peningkatan yang signifikan. Baiklah, tidak usah berlama-lama. Pada sore hari ini, agenda pertama yaitu tentang sosialisasi program pembatik tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Pak Fahrudin Sujarwo, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2018. Sudah siap ya Pak Fah ya? Pastinya siap. Oke. Kepada Pak Fah, disilahkan. Baik, Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul lisan yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Sabtu 24 April 2021 kita bisa bersilaturahmi Bapak Ibu sekalian, menyapa ya. Selama ini mungkin kita hanya berinteraksi melalui chat di Telegram atau hanya melalui chat di WhatsApp atau di Facebook. Kita bisa bertatap muka, meskipun tatap mukanya dalam virtual, tatap maya melalui Zoom meeting ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat bergabung dalam event pembatik pembelajaran berbasis TIK bersama kami. Saya perkenalkan Fahrudin Sujarwo, Duta Rumah Belajar Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Kemudian Mas Kelik Yan Pradana, Duta Rumah Belajar tahun 2019. Dan Mbak Asih Prihatin, Duta Rumah Belajar tahun 2019. Kemudian ada lagi Pak Tukijo yang masih OTW. Dia Duta Rumah Belajar tahun 2017. Nah, kami ini nanti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam event pembatik, pembelajaran berbasis TIK ini, dan satu lagi Mas Upi, mohon maaf, ya. Mas Upi Setiawan, ya.
Duta Rumah Belajar tahun 2020 ini masih fresh ya, masih semangatnya luar biasa. Nanti kita akan belajar bersama ya, kita belajar bersama. Saya yang berbicara ini demikian juga masih dalam berproses, masih dalam tahap belajar juga, karena ya tugas kita sebagai guru kan memang harus terus untuk belajar, mengupgrade kemampuan kita khususnya dalam pemanfaatan TIK. Dan di sini nanti Bapak Ibu akan belajar setahap demi setahap untuk benar-benar memanfaatkan TIK dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan setelah pembatik ini harusnya akan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk share screen. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rumah kita dalam event pembatik ini. Jadi semuanya ada di sini. simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti akan belajar setahap demi setahap, ya, setahap demi setahap dalam memanfaatkan TIK, ya, dalam memanfaatkan TIK. Di sini nanti akan melalui beberapa level. Kita lihat di sini pembatik tahun 2021. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali untuk mengikuti event pembatik ini. Pembatik ini itu adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdatin, Pusat Data dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembatik singkatan dari pembelajaran berbasis TIK. Nah, ini mengacu dari standar UNESCO yang terdiri dari 4 level: level literasi, implementasi, kreasi, dan level berbagi dan kolaborasi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan belajar setahap demi setahap. Jadi jangan khawatir, Bapak Ibu, saya nggak bisa, saya gaptek dan sebagainya. Jangan khawatir, Bapak. Kita nanti di sini akan belajar. Bapak Ibu akan didampingi oleh kami bersama Duta Rumah Belajar. Dan di sini ada level literasi. Level literasi itu adalah level untuk memahami informasi, mencari informasi di internet. Bapak Ibu bisa membedakan mana berita yang hoax, mana berita yang sahih. Kemudian nanti Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi apa sih namanya Twitter, apa sih namanya netizen, istilah-istilah dalam TIK, bagaimana cara mencari informasi di internet. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan diajari. Itu adalah level literasi, level dasar sekali bagaimana memanfaatkan TIK. Jadi di level literasi adalah level dasar. Nah, di level literasi ini nanti pelaksanaannya secara online. 4 level ini secara online, full daring. Jadi untuk waktunya juga pun bisa disesuaikan, tidak perlu khawatir nanti akan bentrok dengan kegiatan yang lainnya, karena di sini bisa menyesuaikan. Ada waktu-waktunya yang nanti bisa disesuaikan dengan keseharian Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah level implementasi. Level implementasi ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan teknologi untuk keseharian. Bisa menggunakan Word untuk olah kata, Excel olah data, PowerPoint untuk presentasi, menggunakan akun belajar.id, menggunakan komputer untuk apa, menggunakan proyektor untuk apa. Nah, itu adalah level implementasi. Itu nanti akan belajar level di atas di atas literasi. Setelah itu naik lagi ke level kreasi. Level kreasi adalah level Bapak Ibu membuat konten pembelajaran. Nanti Bapak Ibu belajar bagaimana membuat video pembelajaran, membuat multimedia interaktif, membuat komik pembelajaran, mungkin membuat motion grafik, mungkin ya. Nah, itu adalah level kreasi. Ada konten, ada hal yang bisa Bapak Ibu buat karya. Dan yang di level keempat itu adalah level berbagi. Level berbagi itu seperti yang saat ini kami sedang lakukan. Jadi bisa menginspirasi Bapak Ibu guru yang lainnya untuk belajar dan terus belajar. Nah, level-level ini nanti akan Bapak Ibu lalui secara bertahap, berjenjang, ya, bertahap dan berjenjang. Kalau Bapak Ibu lulus di level literasi, nanti lanjut ke level implementasi. Nah, kalau level literasi nanti ada kelas daringnya,
Dan kemudian nanti ada ujiannya. Selesaikan ujiannya sesuai dengan gelombang yang Bapak Ibu ikuti. Lulus, dapat sertifikat, lanjut ke level implementasi. Demikian pula level implementasi. Nanti masuk ke kelas virtual, di kelas daring, kemudian nanti menyelesaikan tugas yang diberikan oleh trainer, kemudian lulus, dapat sertifikat, lanjut ke level kreasi. Nah, demikian pula di level kreasi. Level kreasi nanti ada tugas-tugas yang perlu Bapak Ibu lakukan. Lulus, dapat sertifikat. Dan semuanya 4 level ini nanti akan Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. 32 jam pelajaran yang itu nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk pemenuhan angka kredit ya bagi Bapak Ibu yang PNS ya. Itu bisa untuk angka kredit. Ini adalah alur berjenjang. Nah, bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu tidak lulus di level 1? Ya sudah. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu lulus di level literasi. Lulus lanjut ke level implementasi. Nah, ini dapat sertifikat level literasi. Lanjut ke level implementasi. Nah, ternyata di level implementasi Bapak Ibu tidak bisa mengikuti dengan baik. Misalnya karena kesibukan, kemudian tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, ya sudah stop di sini, tidak bisa melanjutkan ke level kreasi. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah program yang berjenjang, yang dimana nanti Bapak Ibu belajar betul-betul bisa meningkatkan kompetensi TIK, ya, kompetensi TIK bagi guru. Nah, ini ada ada waktunya untuk level literasi TIK itu berlangsung dari bulan April sampai bulan Juli. Agendanya seperti ini. Ya. Jadi di level literasi ini dari mulai pendaftaran, kemudian masuk ke kelas daring, kemudian mengikuti ujian, ya mengikuti ujian. Nah, ini jadi pendaftaran, Bapak bisa klik daftar di sini. Ya, klik daftar di sini. Lalu di sini sampai saat ini sudah sampai 40 gelombang. Ini masih ada 3 gelombang ya, 3 gelombang terakhir ya. 38, 39, 40. Ya, ini daftar, masuk ke sini. Kemudian nanti di sini ini masuk dulu ya. Pastikan kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama kali masuk ke Simpatik ini, daftar dulu, masuk daftar akunnya dulu. Klik guru ya, silakan klik pilih guru, kemudian masukkan email, kata sandi dan lain sebagainya. Nama lengkap, nik ya, nomor induk kependudukan di KTP atau di KK, laki-laki jenis kelamin dan seterusnya. Nah, pastikan data yang disimpatik ini betul-betul valid guys. Karena dasar dari penerbitan sertifikat ini berdasarkan dari simpatik ini. Bapak Ibu boleh menggunakan gelar atau tidak, monggo silakan. Jadi data ini pastikan betul-betul valid. Misalnya nama. Kalau misalnya namanya asal-asalan, misalnya huruf kecil semua misalnya, atau huruf besar semua, ya nanti yang akan tercantum di sertifikat Bapak Ibu ya sesuai dengan yang Bapak Ibu masukkan di akun Simpatik ini. Kemudian di sini berlaku untuk semua jenjang dan di semua mapel. Ada tipe guru, ya silakan bisa kalau misalnya Bapak Ibu ternyata di sini banyak ya. Ada guru kelas, guru mapel, kemudian kalau misalnya tidak ada di sini bisa pilih guru lainnya. Dan ini golongan bagi yang non PNS bisa non golongan ya. Ini terbuka untuk umum semua jenjang, semua mapel dari TK, SD, SMP, SMA, SMK ataupun yang sederajat dari MTS, MA, madrasah ibtidaiyah ya bisa mengikuti untuk program Bapak ini. Ini jenjangnya bisa disesuaikan. Nah, kalau sudah, saya asumsikan Bapak Ibu sudah daftar di Simpatik. Jadi pastikan kalau Bapak Ibu baru pertama kali mengunjungi Simpatik ini, yang langkah yang perlu diperhatikan adalah membuat akun. Kemudian setelah itu klik di sini pembatik, lalu pilih daftar di level 1 level literasi. Nah, seperti ini. Lalu scroll down, cari ke bawah, silakan daftar di gelombang yang masih tersedia. Misalnya saya pilih yang gelombang 39. Klik daftar. Lalu klik daftar.
Lalu di sini pastikan checklist saya bersedia mengikuti kegiatan ini, checklist, kemudian klik daftar. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu itu berada di gelombang berapa? Ada di gelombang berapa? Misalnya tadi saya daftar di gelombang 39 ini ya, 39. Tanggal pendaftarannya, perhatikan baik-baik tanggal pelaksanaan. Tanggal pelaksanaannya tanggal 28 Mei sampai tanggal 9 Juni. Kemudian tanggal ujiannya 8 Juni sampai tanggal 9 Juni. 40. Nah, ini saya contohkan, saya pakai akun dummy saya. Akun dummy agar saya bisa masuk. Masuk. Belajar. Nah, Bapak Ibu sudah daftar, bingung di mana saya harus memulainya lagi. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Jadi masuk tetap simpatik, kemudian pilih di sini pelatihan, lalu pilih pelatihan saya. Ya, saya ulangi lagi. Kalau Bapak Ibu sudah daftar, mencatat tanggal pelaksanaannya kapan, kemudian tanggal ujiannya kapan, oke sudah, kemudian di close. Nah, nanti kalau sudah waktunya, silakan Bapak Ibu buka lagi simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian pilih pelatihan, pilih yang pelatihan saya, klik pelatihan saya. Nah, di sini nanti akan terlihat pelatihan apa saja yang sudah Bapak Ibu ikuti, yang sudah mendaftar di pelatihan tersebut. Nah, di sini saya masukkan, saya sudah daftar yang gelombang 17. Di sini pelatihan saya mengikuti pembatik level 1 2021 2021. Oke. Nah, seperti ini. Pelaksananya semuanya ada di Jakarta, Ibu. Jadi jangan khawatir kalau wah, kok pelaksananya di Jakarta, tidak ada di Jawa Tengah, memang semuanya terpusat di sana. Jadi ini semua pelaksanaan itu berada di Jakarta. Ini kemudian klik detail. Ya, saya ulangi lagi, pelatihan, klik pelatihan, lalu pelatihan saya, dan nanti klik yang ini, pelatihan yang sudah Bapak daftarkan sesuai dengan gelombangnya, lalu klik detail. Klik detail. Nah, di sini nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah waktunya pelaksananya dimulai, ini kan pelaksanaannya nanti pelaksanaannya tanggal 1 Mei. Nah, nanti kalau misalnya sudah 1 Mei, nanti di bawah di sini ada ikon masuk ke kelas. Klik masuk kelas, nanti di kelas tersebut nanti Bapak Ibu mengunduh materi dan kemudian menyelesaikan tugas yang nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh Mas Keling. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu untuk alur Bapak Ibu masuk dari pendaftaran di simpatik sampai nanti mulai masuk ke kelas pembatiknya. Nah, pembatik di tahun 2021 ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ya, yang di level 1 ini ya, yang di level 1 ini Bapak Ibu bisa mendaftar di sini bagi Bapak Ibu yang di tahun 2020 lalu tidak mengikuti pembatik. Ya, tidak mengikuti pembatik. Kalau misalnya di tahun 2020 yang lalu Bapak Ibu juga mengikuti event pembatik ini, nah nanti tinggal melanjutkan. Di tahun lalu sudah sampai level berapa? Misalnya tahun lalu sudah di level 1. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menunggu dibuka di level kedua. Ada Bapak Ibu juga yang sudah di level 2, sudah sampai level 2, dapat sertifikat level 2. Nah, nanti tinggal tunggu pelaksanaannya di level ketiga. Nah, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang mengikuti pembatik di bawah tahun 2020 itu mengulang dari awal dari level 1, level 2, level 3 dan level 4. Karena ada beberapa materi yang jelas berbeda, yang ada materi di kelas pembatik yang diperbarui dan Bapak Ibu perlu mempelajarinya dari awal. Baik, Bapak Ibu, demikian untuk introduksi dan sosialisasi dari pembatik ini. Ya, pembatik ini adalah sebuah ikhtiar ya, sebuah ikhtiar dari pemerintah bagaimana membuka ruang untuk Bapak Ibu guru melek TIK.
Jadi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara masif dalam keseharian kita sebagai guru. Jadi kita dimudahkan dengan teknologi. Nah, nanti untuk penjelasan lebih detail akan disampaikan oleh Mas Upi Setiawan, Duta Rumah Belajar tahun 2020, Sekali, Duta Rumah Belajar tahun 2019, dan Asih Prihatin, Duta Rumah Belajar di tahun 2019. Demikian Mbak Tamtam. Iya, Tamtam, Pak Elvin, paparan singkat dari saya yang disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Tamtam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bapak Ibu tadi tentang pembatik ya. Apa itu pembatik? Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang bagaimana cara pendaftaran pembatik dari registrasi, ya registrasi akun simpatik, dan bagaimana cara mendaftar pembatik tadi sudah sedikit dijelaskan tentang oleh Pak Fah tentang itu, dan akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh Pak Upik Setiawan. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2020. Kepada Pak Upik, disilakan Pak Upik, silakan. Oh, nggih, matur suwun Ibu Ula ya, saya panggil gitu ya, Bu Ula ya. Soalnya kita enggak pernah tatap muka secara langsung ya. SRB 2020. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu Mbak Ula. Sepertinya ini sudah puasa, sudah mendekati. Ya, ini yang ibu-ibu mungkin sudah menyiapkan untuk berbuka puasa seperti itu ya Pak Upik ya? Iya betul Ibu. Kita sapa-sapa dulu Bu. Ada teman-teman kita ini dari SRB. Saya kok sebenarnya kangen sih, walaupun SRB 2020 itu kan tidak pernah bertemu muka secara langsung ya, beda dengan saya dengan Bu AC, kemudian Pak Keli, Pak Sujarwo itu kita sering tatap muka. Apalagi dengan Mas Elvin, wah sering sekali saya. Rasanya gimana kalau kita sapa-sapa dulu ini? Ya, sepertinya boleh. Saya silakan, ada Bu Roshida sepertinya ya di ruangan ini. Bu Roshida, Kak Ros. Terus ada Bu Dalam. Kak Ros, sedang apa Kak Ros? Sedang menonton Dek Tamtam. Oh iya, terima kasih. Terus ada Ibu, siapa tadi ya? ada Bu Titi juga. Bu Titi. Selamat sore Bu Titi. Ibu Titi. Lalu ada Pak Dian ini. Kangen lucunya saya Pak walaupun Dian, iya. Mas Lur ini ya Pak ya? Mas Lur. Selamat sore Mas Lur. Ini suaranya mana ini? Wajahnya mana Pak Lur? Kameranya mati. Belum mandi itu, belum mandi. Belum dicolok. Aduh. Alasan itu. Alasan itu. Oke, Bu Ula, terima kasih. Nanti tidak efektif ya. Jadi singkat, kita akan belajar Bapak Ibu, belajar bersama bagaimana caranya mendaftar di Simpatik ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan web Simpatik, pasti sedikit dalam tanda kutip ya, sedikit bingung ya. Tapi itu hanya beberapa saat saja. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, insya Allah Simpatik ini termasuk web yang friendly, user friendly Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu saya izin untuk share screen. Bu Ula, saya share screen dulu ya. Silakan Pak Upi. Oke, sudah tampak belum Bu Ula? Sampun nggih? Sampun. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu yang pertama kali berkenalan dengan web ini, jangan lupa alamatnya ada di simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Jadi Simpatik ini adalah sistem informasi manajemen pelatihan berbasis TIK yang dikelola oleh Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar mantap bahwa kegiatan ini, pelatihan ini bukan diselenggarakan oleh
lembaga yang dalam tanda kutip ya, tapi ini benar-benar lembaga resmi, lembaga kredibel dari Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi jangan sampai dilewatkan ya Bapak Ibu ya. Mohon bantuannya untuk menyebarkan manfaat ini kepada rekan-rekan di sekolah Bapak Ibu, kemudian di lingkungan Bapak Ibu, di kabupaten, kota Bapak Ibu semua. Sayang sekali, kegiatan ini kegiatan yang benar-benar efektif untuk meningkatkan kemampuan TIK Bapak Ibu guru semua, tapi tidak diikuti. Padahal ini benar-benar gratis. Jangan sampai Bapak Ibu malah memilih pelatihan yang berbayar ya, karena yang gratis pun ada. Baik Bapak Ibu, saya akan berbagi jika Bapak Ibu sudah mengunjungi laman simpatikbelajar.kemdikbud.go.id, Bapak Ibu langsung menuju ke pojok kanan atas saja. Di sini ada 2 menu Bapak Ibu, yaitu daftar dan masuk. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mendaftar, tentunya Bapak Ibu harus memilih opsi yang masuk. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum, Bapak Ibu bisa mengklik daftar. Untuk lebih nyamannya, kami sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer PC ya Bapak Ibu ya. Karena seperti saya juga sama, karena faktor U ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai HP itu sedikit gremet-gremet Bu Ula. Kalau Bu Ula sih masih efektif ya, tapi kalau saya yang sudah faktor U ya beda, lebih nyaman di PC. Kalau Pak Elvin ya masih pakai HP masih jelas ya Pak Elvin ya. HP yang besar. HP yang besar. Oke Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu belum mendaftar silahkan klik daftar saja di sini. Nah, diklik saja. Nah, di sini ada 2 pilihan Bapak Ibu, yaitu guru dan non-guru. Jadi pelatihan simpatik ini tidak hanya dikhususkan untuk guru Bapak Ibu, tapi untuk tenaga kependidikan juga. Jadi kalau Bapak Ibu punya rekan tata usaha, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu pengawas di lingkungan dinas kabupaten kota, ataupun staf dinas, diperbolehkan mengikuti ini. Tapi tentu saja kalau Bapak Ibu bukan guru, nanti kesempatan untuk menjadi duta rumah belajar tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh mendaftar di Simpatik untuk meningkatkan kemampuan kompetensi TIK Bapak Ibu, tapi untuk Bapak Ibu yang bukan guru tidak diperkenankan untuk menjadi duta rumah belajar. Oke, kita pilih yang guru ya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Ibu yang non guru boleh memilih yang non guru, kita pilih guru Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu di sini ada informasi akun. Nah, silakan masukkan email Bapak Ibu. Nah, email ini tergantung Bapak Ibu memiliki email apa. Kalau Bapak Ibu memiliki email Gmail, silakan masukkan Gmail. Kalau Bapak Ibu memiliki email dari Microsoft, silakan masukkan Microsoft, ataupun email dari web sekolah Bapak Ibu boleh. Kemudian ketikkan kata sandi Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak terjadi nih Bu Ula. Bapak Ibu itu sering mengetikkan kata sandi ini dengan emailnya juga. Jadi email ya, misalkan email saya itu kata sandi emailnya juga diketikkan di sini. Nah, itu sebenarnya tidak masalah sih, tapi sebaiknya menggunakan kata sandi yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, hati-hati di sini karena masukkan kata sandi ini harus 2 kali Bapak Ibu. Nah, 1, pastikan mengetik dengan kata huruf besar, huruf kecil yang sama persis Bapak Ibu. Dan tipsnya mohon Bapak Ibu untuk mengetikkan password itu dengan kombinasi angka huruf besar supaya lebih aman. Jadi susah untuk dibobol oleh oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab. Nah, kalau sudah Bapak Ibu boleh mengetikkan nama lengkap di sini, boleh menggunakan gelar, kemudian jenis kelamin. Oh iya Bapak Ibu, pastikan yang ada bintangnya ini berarti ini wajib diisi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak boleh melewatkan ini. Yang ada tanda bintangnya ini Bapak Ibu harus benar-benar mengisinya. Tidak boleh Bapak Ibu melewatkannya. Kemudian nama lengkap, diisi jenis kelamin Bapak Ibu, nomor telepon ini boleh menggunakan nomor handphone, atau kalau Bapak Ibu memiliki nomor rumah silakan diinputkan di sini. Kemudian provinsi,
Bapak Ibu boleh memilih provinsi Jawa Tengah misalkan. Jadi pastikan Bapak Ibu memilih provinsi ini supaya kabupaten kota ini muncul. Nah, kemudian ketikkan alamat rumah Bapak Ibu yang sesuai KTP. Kemudian NIK wajib. NIK ini harus diinputkan karena Simpatik ini juga tersinkron dengan aplikasi Dapodik. Sedangkan aplikasi Dapodik juga servernya juga tersinkron dengan Disdukcapil. Jadi NIK ini tidak bisa dikosongi, Bapak Ibu harus wajib diisi. Kemudian isi tanggal lahir. Nah, selanjutnya informasi pegawai Bapak Ibu yang sudah memiliki NIP sebaiknya diinput di sini. Bapak Ibu yang belum memiliki input, belum memiliki NIP, boleh dibiarkan kosong karena tidak ada tanda bintangnya Bapak Ibu. Nah, kemudian NUPTK ini ada tanda bintangnya, tapi di sini ada keterangan jelas Bapak Ibu. Jika belum memiliki NUPTK, silakan isi dengan nomor KTP. Berarti tadi bisa pakai NIK Bapak Ibu di sini. Kemudian tipe guru, Bapak Ibu boleh memilih tipe gurunya. Jika tidak ada di sini, misalkan Bapak Ibu boleh memilih guru lainnya ini ya, jika tidak ada. Kemudian nama sekolah diisikan sesuai dengan nama sekolah Bapak Ibu. Provinsi sekolah ini sudah jelas. Kemudian alamat sekolah, kemudian golongan diisikan jika Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Jika Bapak Ibu belum pegawai negeri sipil, Bapak Ibu boleh memilih non golongan. Kemudian jenjang sekolah. Nah, di sini lengkap sekali Bapak Ibu. Jadi kegiatan membatik ini boleh diikuti oleh seluruh jenjang dari TK, SLB sampai SMA, SMK. Kemudian kabupaten kota jelas, kemudian nomor telepon sekolah tadi juga sudah jelas. Jika tidak ada, diisi strip saja tidak apa-apa kalau sekolahnya tidak memiliki telepon sekolah. Atau boleh diisi dengan nomor handphone Bapak Ibu. Kalau sudah terisi lengkap, Bapak Ibu silakan klik submit. Nah, selamat Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bergabung menjadi keluarga Simpatik Pusdatin Kemdikbud. Jadi Bapak Ibu berhak mengikuti seluruh pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdatin Kemdikbud secara gratis. Sudah dapat ilmu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat dengan skala nasional Bapak Ibu. Dengan Pusdatin pasti kalau Bapak Ibu yang PNS dengan sertifikat dari kementerian ya saya yakin tidak akan ditolak. Pasti akan mendapat angka kredit. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu menuju pendaftaran pembatik 2021. Di sini ada tulisannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu cari tulisan pembatik 2021. Bapak Ibu klik. Nah, sebelum Bapak Ibu mendaftar, sebaiknya Bapak Ibu membaca ini, apa itu pembatik. Kemudian sebaiknya Bapak Ibu juga menonton terlebih dahulu sambutan dari Kapusdatin, kemudian keterangan pembatik dari para DRB nasional, supaya mengikuti pembatik ini lebih mantap. Oke, kemudian selanjutnya Bapak Ibu scroll ke bawah. Nah, kemudian cari Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencari yang warnanya biru, yang masih bisa diklik. Daftar, ini berarti level 1. Bapak Ibu klik saja daftar. Klik. Nah, kalau yang bawah ini kan belum aktif. Berarti belum bisa mendaftar yang level 2, level 3, atau level 4. Jadi Bapak Ibu ngeklik saja yang aktif. Diklik saja, kemudian menuju halaman pembatik level 1. Nah, di sini ada tandanya Bapak Ibu dengan tanda terstabilo merah Bapak Ibu. Nah, terstabilo merah ini artinya kuota telah terpenuhi. Bapak Ibu scroll ke bawah saja, cari yang masih kosong pesertanya. Nah, setiap gelombang ini ada 2.000 peserta Bapak Ibu. Nah, terus di scroll ke bawah, pelan-pelan saja scrollnya. Nanti takutnya terlewat Bapak Ibu. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu mencari yang masih kosong. Nah, yang masih kosong ini ditandai dengan stabilo warna hijau Bapak Ibu. Nah, di sini sisa kuotanya 207 peserta. Nah, ini berarti masih bisa
menerima pendaftar Bapak Ibu, tandanya seperti ini. Oh iya, tips berikutnya pastikan Bapak Ibu mengamati juga tanggal pelaksanaannya Bapak Ibu. Pastikan di tanggal-tanggal ini Bapak Ibu tidak sibuk dengan tugas-tugas di sekolah. Jangan sampai nanti pada waktu sekolah itu punya gawe, Bapak Ibu punya tanggung jawab yang besar, Bapak Ibu memilih di tanggal-tanggal yang itu bisa mengganggu. Jadi pastikan Bapak Ibu cek agenda Bapak Ibu, pastikan memilih tanggal yang kiranya Bapak Ibu longgar, kemudian pilih. Jadi tidak perlu tergesa-gesa Bapak Ibu. Di gelombang berapapun tidak masalah selama masih bisa mendaftar. Nah, kalau sudah dicermati, oh misalkan saya nanti bulan Mei sampai 9 Juni kosong. Oh iya, alhamdulillah kosong ini. Kemudian Bapak Ibu memilih yang tanggal ini, diklik daftar saja. Nah, Bapak Ibu juga perhatikan ini yang masih kosong, kemudian diklik daftar. Nah, seperti itu, scroll ke bawah. Kemudian, oh ini tadi saya belum masuk ya, saya masuk dulu. Amal jariah, amal soleh, dan amal ibadah. Wah, ada yang sambil tausiah buka puasa ini, Bu Ula ya, Bapak Ibu. Iya, udah sore mungkin. Iya, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita ngabuburitnya di sini ya, daripada di jalan mumet ya Pak Elvin ya. Lebih baik di sini sambil belajar Bapak Ibu. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya Bapak Ibu ya, klik daftar, kemudian kita scroll ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini klik daftar. Klik. Nah, seperti itu. Pastikan Bapak Ibu centang saya bersedia, kemudian Bapak Ibu klik daftar. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengklik daftar, selamat Bapak Ibu sudah bergabung di Pembatik level 1 tahun 2021. Mohon dicatat tanggal pelaksanaan dan tanggal ujian. Pastikan Bapak Ibu meluangkan waktu itu, terutama di 2 hari terakhir ya Bu Ula ya. Karena itu untuk ujian. Pastikan koneksi Bapak Ibu stabil, listrik Bapak Ibu tokennya penuh, jangan sampai tinggal 5, nanti malah Bapak Ibu ambil ujian. Ya Pak Elvin ya Bu Ula. Saya pernah itu kejadian. Tokennya tinggal 2, saya ujian. Wah, ribet tidak karuan. Sudah bunyi terus itu meterannya. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Koneksi internet pastikan kuotanya cukup. Kemudian Bapak Ibu sambil berdoa, tetap tenang. Kemudian Bapak Ibu ambil ujian. Insya Allah Bapak Ibu lulus. Ini mudah sekali. Oke, kemudian Bapak Ibu, yang paling penting Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu mendaftar sebenarnya adalah ini Bapak Ibu menu pertanyaan ini, menu FAQ ini. Nah, menu pertanyaan ini sebaiknya Bapak Ibu baca terlebih dahulu, nggih. Dibaca pelan-pelan saja sambil sepulang sekolah, sepulang Bapak Ibu menyelesaikan tugas di rumah, misalkan untuk ibu-ibu. Setelah tarawih, Bapak Ibu boleh buka HP, kemudian Bapak Ibu boleh membaca ini. Di sini sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah membaca ini, insya Allah mengikuti pembatik sampai level terakhir, sampai level tertinggi pun tidak akan menjadi masalah. Lebih tenang, mengambil ujian juga lebih mantap, dan hasilnya pasti akan maksimal. Jadi pastikan ini dibaca terlebih dahulu. Oke, demikian Bu Ula yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, yang saya sampaikan hanya sedikit. Kami menerima pertanyaan dari Bapak Ibu 24 jam. Ya Bu Ula ya, boleh WA ke kami para DRB. Insya Allah kami membantu semampu kami Bapak Ibu untuk kesuksesan Pembatik 2021, untuk perbaikan kompetensi Bapak Ibu guru semua, saya dan Bapak Ibu guru semua belajar meningkatkan kompetensi dalam bidang TIK untuk transformasi pendidikan Indonesia lebih baik. Demikian Bu Ula yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Ula. Baik, terima kasih banyak Pak Upik, luar biasa penjelasan ya yang sangat detail dari Pak Upik tadi, dari registrasi lalu sampai ke cara mendaftar. Nah, mungkin kita buka sesi pertanyaan dulu nggih Pak Upik, Pak Fah, terkait tentang
program pembatik dan registrasi serta cara mendaftar. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan tentang registrasi dan mendaftar akun pembatik, disilahkan. Atau bisa melalui kolom chat juga boleh. Silakan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan tentang cara mendaftar pembatik 2021. Boleh saling menyapa juga kok Bu Ula. Iya. Boleh saling menyapa juga, Bapak Ibu boleh langsung open mic, kemudian kita bisa bercerita. Santai saja Bapak Ibu. Ya, santai saja Bapak Ibu di sini. Karena Silakan. karena kita ini sama-sama lapar ya Pak Elvin ya. Masih puasa Pak Upik? Masih lancar puasanya? Alhamdulillah. Ya. Silakan Bapak Ibu yang Ini ada Pak Arif Priyowibowo ini. Waalaikumsalam Bapak. Ini semoga sehat selalu Bapak dari SMK Negeri 1 Brebes Pak Fa. Ada salam untuk Pak Farudin dari Bintek TIK Jateng. Oh, Pak Arif Priyo. ini ada pertanyaan Ya, Mbak. Oleh Pak Agung Wisnu, apakah waktu ujian level 1 yang 2 hari digunakan semuanya atau kalau kita sudah maka sudah selesai? Silakan. Pak Fa, monggo Pak Fa. Oke, baik. Pertanyaan dari Pak Agung Wisnu Aji. Untuk pelaksanaan ujian, Bapak Ibu itu ditentukan waktunya. Dan waktu tersebut yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Misalnya Bapak Ibu tanggal ujiannya itu tanggal 25 April dan tanggal 26 April. Kan diberi waktu selama 2 hari. Nah, untuk waktunya, Bapak Ibu apakah mau pagi, siang, atau sore, pastikan waktunya ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan waktunya itu sudah betul-betul semuanya siap. Baik komputernya ataupun koneksi internetnya. Jadi ujiannya cuma 1 kali dalam durasi waktu 2 hari itu. Bapak Ibu menentukan waktunya sendiri. Itu Pak Agung Wisnu. Begitu Pak Agung. Jadi ujiannya hanya sekali ya Pak Wah. Tapi dalam rentang waktu 2 hari itu kita bisa pilih hari yang misalnya tanggal 25-nya atau 26-nya seperti itu ya Pak ya. 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 Baik, mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ini ada salam juga ini dari Pak Susilo Ibnu, Pak Tukijo, Pak Fah, Bu Asih, Mr. Klik, Pak Upik. Ya, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo Pak Susilo ini. Luar biasa semangatnya, selalu on fire Pak Susilo ini. Favorit saya ini Pak, favorit saya Pak. Iya ini, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan Pak dari Ibu Ulfati Syarifah. Apakah mengklik daftar lebih dari 1 kali itu dapat mempengaruhi ke jumlah berapa kali kita mendaftar? Soalnya saya tadi sudah terdaftar, tidak sengaja kembali ke layar sebelumnya. Kemudian saya klik daftar lagi. Terima kasih. Ini mungkin mengklik daftarnya 2 kali ya? Ya, untuk pendaftaran itu hanya sekali, Ibu Ulfati. Ya. Nah, untuk mengetahui Ibu Bapak sudah terdaftar di gelombang berapa, itu Bapak Ibu masuk ke pelatihan. Okay? Jadi kalau tadi kan Bapak Ibu sudah daftar pelatihan di level 1 ini. Nah, untuk pendaftarannya ini kan ada beberapa gelombang ya, gelombang 1 sampai gelombang 40. Nah, Bapak Ibu kan sudah daftar. Nah, untuk memastikan Bapak Ibu masuk di gelombang berapa, itu Bapak Ibu masuk ke pelatihan. Kemudian saya masuk dulu.
masuk, ya kita masuk, kemudian masuk ke pelatihan, pilih pelatihan saya. Nah, nanti di sini akan terlihat Bapak Ibu sudah daftar di gelombang berapa, masuk di gelombang berapa. Daftarnya hanya sekali. Kalau misalnya Bapak Ibu daftarnya 2 kali, nanti akan tertolak sistem. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah daftar di gelombang 17. Begitu. Tam-tam. Assalamualaikum Pak Rudin. Lagi ingatnya itu tinggal beberapa menit misalnya. Nah, kemudian kalau ternyata waktunya tidak cukup itu apakah nanti bisa mempengaruhi hasilnya ya Pak. Terus kemudian kemarin saya sudah buka semuanya, saya download semua modulnya. Kemudian saya lihat di bagian apa ya Pak, itu kemarin ada centang-centang dan tanda silang merah itu loh, di bagian apa saya lupa. Nah, itu maksudnya gimana ya Pak untuk tanda itu? Karena kemarin hanya ada beberapa tanda centang biru pada punyanya saya, atas nama saya gitu. Terima kasih Pak Fahrudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Siti Nurjana, ya untuk biar nggak lupa, dicatat di kalender. Insya Kalendernya Allah. bisa. Sudah saya lingkari. Oh iya, dilingkari. Ya, kalau kalendernya manual dilingkari. Dilalai itu pas hari apa ya? Wetone pon lagi atau kliwon gitu. Nanti biar ingat. Atau kalau misalnya secara digital, Bapak Ibu kan di handphonenya itu kan ada Google Calendar, ada Google Calendar. Ya, nah di situ Bapak Ibu. Jadi di Google Calendar itu Bapak Ibu ketik dicatat. Kalau misalnya Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mengikuti pelatihan akun belajar.id menggunakan Google Sheet for Education, itu bisa. Jadi catat di Google Calendar, tentukan waktunya kapan biar tidak lupa. Itu ya. Jadi sebenarnya keseharian kita tidak jauh-jauh dari teknologi, Bapak Ibu. Tinggal kita bagaimana memanfaatkannya. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya yang tadi Ibu Siti Nurjana tanyakan, itu nanti akan disampaikan secara detail oleh Mas Klik Yan. Ya, Mas Klik ya, di kelas pembatiknya itu. Nanti bagaimana untuk penyelesaian tugasnya, kemudian tadi ada centang-centangnya, itu nanti akan disampaikan secara detail oleh Mas Klik. Sabar Bu, sebentar, belum sampai situ. Gitu. Oh iya, karena saya ketinggalan baru masuk ini tadi. Oke. Tenang Bu, belum sampai situ. Nanti akan disampaikan. Jadi matur suwun Pak Fahrudin. Nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Pak Upik dan Bu Asih seperti itu, Bu. Ini juga sebenarnya masih banyak pertanyaan, Pak Fa, tapi mungkin ini juga pertanyaan untuk agenda selanjutnya nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Upik seperti Pak Klik maksud saya, iya, mohon maaf, yang akan dilanjutkan oleh Pak Klik. Baik, mungkin untuk agenda pertama tentang program pembatik dan cara mendaftar cukup. Mungkin Bapak Ibu bisa selanjutnya akan dipandu oleh rekan saya yang luar biasa, yaitu Bapak Elvin Nur. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pada sore hari ini yang luar biasa, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Elvin untuk memandu acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tamtam. Ini karena sudah kontrak ya, gantian sebenarnya Mbak Tamtam juga bisa melanjutkan sampai selesai. Baik, kita masih punya waktu tinggal 30 menit, padahal kita mesti mengikuti 2 paparan, Mas Klik dan Bu Asih, nanti ya separuh-separuh gitu ya. Yang pertama kita akan mengikuti paparan tentang mengikuti kelas pembatik, mulai masuk kelas sampai ujian yang akan disampaikan oleh Mas Klik Yan. Saya kalau dengan Mas Klik Yan ini suka keliru sama
Angga Yunanda ini, brand ambassador duta brand ambassador rumah belajar 2 tahun yang lalu. Tadi sampai Mbak Tamtam itu kan sampai grogi kan bilang Mas Keli, Mas Putri itu kan. Iya. Jadi grogi. Iya. Nah, kalau saya ini pokoknya kembarannya Angga gitu kan. Baik, tidak perlu berlama-lama, nanti waktunya separuh-separuh gitu ya, Mas Klik. Silakan, waktu saya persilakan. Baik, suara saya sudah terdengar ya, Pak Elvin ya? Siap, jelas. Baik, mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Sebelum memulai, mungkin saya yang ada pertanyaan ke Bapak Ibu nih sekarang. Kalau tadi ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah mendaftar pembatik 2021? Yang bergabung di sini ada 93, dikurangi beberapa narasumber, mungkin ada sekitar 90-an ya, 90-an. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar, apakah sudah mendaftar atau belum. Jangan-jangan mengikuti ini tapi ternyata malah belum mendaftar. Terus saya jelaskan untuk mengerjakan apa ini gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu pertanyaan yang silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar, sudah atau belum. Sudah. Kalau yang sudah, mengajak temannya untuk mendaftar. Kalau sudah, mengajak temannya untuk mendaftar. Nah, di gelombang masing-masing itu adalah niat Bapak Ibu. Mau gelombang 1 sampai gelombang 30 itu adalah niat Bapak Ibu. Jadi di niat itu karena periodenya berbeda-beda, silahkan tuliskan di tempat yang paling Bapak Ibu bisa ingat, dan niat itu akan membawa Bapak Ibu nanti tidak akan lupa tentunya. Walaupun di gelombang berapapun, ketika sudah punya niatnya terlebih dahulu, kesibukan apapun, apalagi sekarang bisa dibantu dengan salah satu tipsnya tadi Pak Farudin sudah membagikan pakai Google Calendar. Nah, saya juga sering sekali diingatkan oleh Google Calendar karena enak sekali di HP itu sudah muncul notifikasinya. Nah, itu perlu sekali Bapak Ibu bisa gunakan. Terima kasih. Sudah banyak yang bergabung. Terus saya akan coba share screen tentang bagaimana apabila Bapak Ibu mau cek nih. Banyak yang bertanya bahwa begini Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah bergabung, saya kok tidak tergabung dalam grup ya, Mas? Atau misalnya ini saya tidak dapat email balasan ya, Mas? Itu menjadi pertanyaan yang mendasar seperti itu. Pelatihan pembatik ini benar-benar pelatihan yang mandiri, Bapak Ibu. Jadi kita yang mengatur, kita udah mendaftar, koordinasi sendiri, mencari kelasnya sendiri, koordinasi belajarnya sendiri, tesnya kalau sudah waktunya juga dikerjakan sendiri. Nah, di situ adalah benar-benar mandiri. Jadi tidak ada grupnya, dan mungkin grupnya hanya grup yang membantu, mau masuk boleh, tidak apa-apa gitu. Tidak ada yang dipaksakan ke masuk ke tertentu di situ. Nah, sekarang saya akan share ke Bapak Ibu sekalian bagaimana untuk memastikan Bapak Ibu sekalian sudah masuk di pelatihan atau belum. Tagnya begini Bapak Ibu. Kalau di sini ada tulisan nama Bapak Ibu, misalnya ini saya pakai akun uji coba ya Bapak Ibu ya. Ada namanya di sini Vania Kesia. Terus ada keluar, berarti Bapak Ibu sudah login. Tapi kalau Bapak Ibu di sini masih ada masuk ataupun daftar, berarti Bapak Ibu belum login. Pastikan ini sudah, ini paling penting sekali. Tahapan kalau di sini sudah ada nama Bapak Ibu, berarti sudah masuk. Misalnya kalau saya di sini sudah ada namanya, Bapak Ibu lihat ada Kelian Pradana. Kalau saya keluar, di sini ada daftar dan masuk Bapak Ibu. Ya, kalau sudah, ini tidak ada pelatihan saya. Kadang ada yang bertanya, Pak, saya sudah klik pelatihan, tapi tidak ada pelatihan saya. Pasti Bapak Ibu belum login di sini. Nah, itu jadi satu permasalahan. Saya akan cek bagaimana masuk kelasnya. Saya masuk ke pelatihan, terus masuk ke pelatihan saya. Bapak Ibu kalau mendaftar pasti tadi sudah mencoba, sekarang ceknya ke pelatihan saya. Saya akan cek, saya bergabung di mana ya. Nah, di sini saya bergabung di gelombang 1, pembatik level 1 tahun 2021, gelombang 5. Misalnya di sini. Ya, saya ulangi, di pelatihan, terus pelatihan saya. Saya akan masuk ke detail di sini. Nah, ini dibaca Bapak Ibu. Tanggal ujiannya 29 April sampai 30 April, berarti belum masuk ke periodenya untuk untuk tes. Kok seperti ini? Terus ada yang namanya unduh dokumen atau daftar dokumen. Nah, Bapak Ibu untuk lebih jelasnya silahkan masuk ke kelas. Bapak Ibu yang sudah mendaftar pernah masuk kelas belum nih? Wah, ini pertanyaan lagi. Nah, yang sudah. Belum. Oh, belum. Nah, sudah masuk, materi sudah sudah ya? di-download.
Sudah download. Begini Bapak Ibu, saya akan jelaskan kembali. Kalau sudah silahkan tulis di kolom komentar. Sudah masuk kelas atau belum? Sudah ada yang belum. Kalau yang belum masuk ke periodenya kadang belum bisa masuk ke kelas. Nah, yang sudah masuk periode belajarnya itu bisa masuk ke kelas. Dan kelasnya itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Bentuknya. Bentuknya kayak kalau ditanya kayak classroom mungkin seperti classroom juga. Di sini ada modulnya. Pra-level. Halo sahabat. Sebelum mengikuti rangkaian aktivitas level 1 pembatik ada 4 modul. Sahabat perlu melaksanakan aktivitas. Bapak Ibu klik pelajari modul. Nah, kalau sudah di sini kadang ada silang, ada centang gitu ya Bapak Ibu ya. Ada satu indikator yang menjadikan ini centang atau tidak gitu. Bapak Ibu pertama harus mengerjakan pasti. Kalau ada kuesioner harus dikerjakan. Salah satu yang kedua mungkin adalah kadang kasih waktu yang cukup lama. Misalnya buka kok nggak masih centang terus padahal udah saya buka, udah saya tutup, pada buka tutup cepet-cepet. Kasih waktu sekitar berapa menit, 2 menit, 3 menit sampai 5 menit diamkan waktu membukanya ya Bapak Ibu ya. Misalnya modul 1. Nah, ini karena pra soalnya belum dibuka, jadi belum bisa terbuka di sini. Jadi ini harus urut dikerjakan centang. Soal pra-level ini harus ikuti aktivitasnya, lanjutkan kuisnya dikerjakan, dan urut ya Bapak Ibu ya. Jadi harus benar-benar urut dilakukan tahapan per tahapannya. Kuesioner, soal pra-level, Twipon, ini sudah baru Bapak Ibu bisa ke modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, ujian level 1. Ada yang bertanya apakah tes pra-level ini menentukan kelulusan? Sebenarnya tahapan-tahapan ini tidak menentukan kelulusan Bapak Ibu, tapi memberikan bagaimana tahapan ini kalau modul 1 sudah baru bisa belajar modul 2, modul 3, modul 4. Dan itu menjadikan nanti baru bisa ujian level 1. Tidak Bapak Ibu langsung masuk, langsung ke ujian level 1. Terus selesai. Jadi harus mempelajari itu tahapan per tahapan. Kalau masih silang, dicoba didiamkan sampai 5 menit atau berapa menit dengan waktu mengerjakannya, atau benar-benar ada videonya disimak dengan baik. Nah, Bapak Ibu cek lagi sekarang kalau sudah di perkembangan. Jangan takut kalau silang-silang ini banyak sekali Bapak Ibu. Biasanya yang hijau itu hanya kuis saja. Dan juga tes. Jadi memang silang. Nah, yang silang merah itu biarkan silang merah. Tapi kalau ada yang centang seperti ini, belum dikerjakan, ini yang perlu dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi yang memang silang centang-centang ini memang ada di bagian tertentu. Jadi tidak bisa ini menjadi biru semua gitu, nggak bisa. Tetap ada yang silang, ada yang centang seperti itu. Oke, terus penilaian. Di sini ada KKM-nya 70. Apakah kalau sudah tidak tuntas terus mengulang? Nah, itu ada kebijakan kalau sebenarnya ini tidak bisa diulang, Bapak Ibu. Hanya mungkin kalau misalnya ada kebijakan, ada remedial seperti tahun lalu ada remedial, itu bisa. Tapi kalau remedialnya tidak ada untuk tahun ini, berarti kesempatan untuk ujian akhir Bapak Ibu benar-benar silahkan digunakan dengan baik. Itu ada di penilaiannya. Jadi bobotnya adalah di penilaian nilai minimum kelulusan di sini. Anggota yang mengikuti di sini dan diskusi itu biasanya kalau level 1 belum ada diskusi, mungkin di level-level selanjutnya nanti kolom diskusi itu ada di situ. Catatan pentingnya Bapak Ibu silahkan perhatikan di sini ada periode belajarnya. Dan tentunya kalau ada periode belajarnya adalah ada ujian akhirnya. Periode belajar itu menentukan bahwa kita untuk masuk kelas dan ujian akhirnya bagaimana waktu untuk ujian akhir. Waktunya 2 hari, Bapak Ibu bisa ambil hari pertama atau hari kedua. Kalau saran saya silahkan ambil hari pertama saja. Kadang hari kedua itu karena terlalu banyak peserta, jadi terlalu banyak orang yang mau mengerjakan servernya, kadang ada down dan yang lain, itu menjadi sangat berbahaya. Jadi kalau misalnya bisa di hari pertama, silahkan kerjakan di hari pertama. Itu mungkin untuk mengerjakan beberapa hal yang secara singkat saja Bapak Ibu. Jadi pastikan sudah login, belum login terus protes gitu, jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Belum login, ini kok nggak ada pelatihan saya, dicek dulu apakah sudah login atau belum.
Kalau sudah ke pelatihan saya, sudah terdaftar atau belum. Kadang ada yang katanya sudah mendaftar, tapi ternyata di pelatihan saya itu tidak ada menunya. Berarti Bapak Ibu belum mendaftar, perlu mendaftar ulang kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu Pak Elvin. Mungkin bisa untuk pengalamannya untuk waktu level 1 aman-aman ya Pak Elvin ya. Asalkan waktu ingat gitu aja ya. Ya, yang paling penting itu ingat. Ingat saja. Memang harus di-save di kalender itu. Betul Ya, kata. betul sekali. Jadi memang periode itu paling penting dan satunya adalah ujian untuk nanti ujian akhirnya itu yang perlu dicatat. Seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan kita tunggu nantinya Bapak Ibu di level 1 akan masuk ke level 2, level selanjutnya. Sukses untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Elvin, Tam-Tam. Pak Kelly, boleh tanya Pak? Bu Siti Nurjana. Boleh. Oke, lanjut sekarang yang... atau nanti Pak? Sekarang. Oh, sekarang saja. Boleh ngomong. Oke, lanjut yang tadi loh Pak. Kan itu apa ujiannya kan ada 2 hari ya. Saya sih berharap mudah-mudahan wifi di rumah lancar, tidak ada gangguan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata pada hari pertama ada gangguan, padahal saya sudah mengerjakan setengah jalan. Nah, itu masih ada kesempatan ulang lagi, berarti di hari kedua ya Pak. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata pada saat mengulang di hari kedua, itu ternyata ada gangguan lagi, bagaimana? Itu batas waktunya malam itu sampai jam berapa ya Bapak? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Pertanyaan saya, gangguannya apa ini Ibu? Misalnya wifi-nya di rumah ternyata ada gangguan ya, saya atau ada mati lampu misalnya seperti itu. Baik Bu. Mungkin gini Bu, untuk permasalahan teknis seperti itu, Bapak Ibu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari dulu, misalnya Bu. Paling singkat adalah kita menggunakan laptop. Jadi laptop itu tidak tergantung oleh listrik, wifi dan listrik dan yang lain. Misalnya pakai baterai, oke gitu ya. Itu satu. Yang kedua adalah misalnya laptop itu tetap nyala tapi wifi mati, kita pakai tethering HP. Diusahakan tidak terjadi gangguan, karena kalau terjadi gangguan itu tidak ada kesempatan lagi, Bu. Waduh. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Jadi kesempatannya itu adalah waktu pada saat memulai hingga periodenya selesai gitu loh. Kalau misalnya waktunya 2 jam ya dimulai dari kita play, kita mulai sampai terakhir. Jadi Bapak Ibu perhatikan mungkin satu adalah menggunakan laptop yang baterainya bisa tahan sampai 2 jam yang seperti itu. Yang kedua misalnya pakai wifi juga persiapkan kita punya kuota, kalau wifi-nya mati kita tethering HP-nya, itu kan bisa diakali terlebih dahulu gitu loh, bukan teknis. Kalau server, kesalahan server dari Pusdatin itu ada kemungkinan karena errornya dari Pusdatin. Jadi dipersiapkan ada kesempatan kembali atau yang lain itu ada kemungkinan. Namun kalau kesalahan kita itu sebaiknya kita yang mempersiapkan agar tidak terjadi kesalahan seperti itu, Bu. Seperti itu Bu Siti. Semoga sukses deh nanti persiapkan laptop dan juga ini. Batas waktunya malam sampai jam berapa, Bapak? Biasanya sih sampai tengah malam ya. Tapi kalau jangan tengah malam sekali nanti nggak fokus Bu, udah deg-degan waktu terakhir belum selesai misalnya soalnya 40 baru kerjakan 30 sudah nutup sendiri, wah itu tambah gagapan nanti Bu. Kalau bisa hari pertama lah. Hari pertama insya Allah. Semangat lah Bu, semangat. Insya Allah. Penyemangatnya Pak Fahrudin ini. Oh iya harus. Tetangga saya. Tetangga saya. Iya Bu. Bisa lupa wifi nanti Bu. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Siti Nurjana. Jangan malam-malam Bu, nanti malah keburu ngantuk malah. Oh iya. Waktunya habis nanti. Mudah-mudahan bisa maksimal nanti. Siap. Terima kasih Mas Kli. Selanjutnya kita masih ada sharing session tentang tips lulus ujian. Nah, ini penting ini kalau tadi masalah ujian. Nah, ini bagaimana caranya kalau lulus? Karena harus lulus. Kalau nggak lulus nggak bisa naik ke level berikutnya. Yang nanti akan disampaikan oleh Bu Asih Prihatin. Kita masih punya waktu, masih cukup lah. Kemudian bagi Ibu Bapak peserta, nanti di akhir acara mohon menghidupkan kamera semua karena nanti kita akan foto bersama. Silakan Bu Asih.
Ya, terima kasih Kak Elvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, ada sekitar 80 partisipan di sini yang tergabung. Semoga sudah mendaftar pembatik semua, dan yang sudah, saya harap semuanya share kegiatan pembatik ini karena kuotanya tinggal sedikit lagi Bapak Ibu. Ayo Jawa Tengah semangat, semoga banyak peserta pembatiknya. Oke, tadi sudah dipaparkan oleh DRP-DRP yang keren sebelumnya, dipandu oleh SRP yang luar biasa terkait dengan kegiatan pembatik. Di sini saya hanya menambahkan 4 menit berarti ini Pak Elvin, tinggal 4 menit. Hanya menambahkan sedikit terkait tips dan trik yang nanti juga akan ditambahkan oleh Pak Elvin dan juga Bu Tamtam. Kemarin tipsnya apa bisa sampai lulus ke level 1 bahkan sampai level 4. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah masuk di pembatik level 1 dan masuk di gelombang 1, sudah mau ujian. Saya hanya memberikan sedikit tips di sini terkait dengan ujian pembatik level 1. Yang pertama, sebelum ujian pasti sama dengan yang lain, kita harus berdoa, yang penting kita berusaha, belajar, kata Pak Elvin itu kuncinya sinau. Nah, itu pasti Bapak Ibu. Pasti semuanya sudah rajin-rajin. Kemudian tips yang yang selanjutnya yaitu pahami dan terapkan materi dalam modul. Jadi materi yang di dalam modul usahakan semuanya sudah dibaca. Kemudian kita juga menerapkan dalam kehidupan kita dalam pembelajaran agar nanti mudah kita ingat dan mudah tertanam di dalam otak kita. Kemudian yang kedua, ikuti diskusi via daring bersama DRP maupun SRP. Seperti diskusi pada pertemuan kita hari ini, jadi Bapak Ibu bisa menanyakan apapun terkait dengan pembatik. Nanti juga ke depan, Bapak Ibu bisa mengikuti diskusi lagi via daring bersama DRP dan SRP Jawa Tengah terkait dengan kegiatan pembatik level 1. Jadi mengupas khusus untuk pembatik level 1, lebih ke modulnya mungkin seperti itu. Kemudian tips yang ketiga, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan, silakan diskusikan dalam grup Telegram, dan jika ada yang sudah bisa memberikan solusi, saling berdiskusi bersama. Jadi jangan diam saja, kalau bingung silahkan didiskusikan dalam Telegram atau dalam pertemuan seperti ini. Kemudian kerjakan latihan soal yang ada di dalam modul. Di modul ada latihan soal, itu sangat membantu sekali bagi peserta sebelum ujian. Kemudian ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu, kerjakan ujian di saat yang nyaman. Misalnya nyaman pagi setelah sahur atau nyamannya siang hari pulang kerja atau sore. Pokoknya di saat nyaman, tidak ada gangguan selama selang waktu tertentu. Karena ujian itu hanya 1 kali, Bapak Ibu, tidak dapat diulang, kecuali memang ada error sistem dari Pusdatin. Ini pengalaman teman saya, ujian di hari yang kedua, ujiannya itu tengah malam, karena di hari kedua tengah malam, ditutupnya adalah jam 12, nah ujiannya itu sekitar jam 12 kurang sedikit, teman saya itu tinggal mengerjakan 1 nomor, tapi ternyata waktunya sudah habis melewati jam 12, akhirnya ya gagal. Jadi jangan sampai seperti itu Bapak Ibu, tadi seperti yang sudah sampaikan Pak Kelik, ujiannya usahakan di hari yang pertama. Dan sinyalnya wajib kuat, sinyal kuat. Kemudian selain itu gunakan laptop atau gunakan laptop cadangan, disiapkan cadangannya jika diperlukan. Jadi harus benar-benar disiapkan dengan baik. Kemudian untuk ujian, ini tips pribadi dari saya, yaitu Bapak Ibu bisa membuka Google, tapi jangan sampai mengganggu Bapak Ibu mengerjakan. Kalau membuka Google malah mengganggu, tidak usah, tapi kalau mempermudah, silahkan buka sambil membuka Google juga bisa. Kemudian, tips selanjutnya untuk lulus level 1, selalu cek informasi terkini di Simpatik. Banyak sekali Bapak Ibu yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya semua jawabannya sudah ada di Simpatik. Pertanyaan terkait pelaksanaan pembatik sampai dengan ujian dan lainnya. Banyak yang ada beberapa yang lupa
pada saat tanggal ujian, ada beberapa yang lupa pada saat pelaksanaan, jangan sampai lupa Bapak Ibu, jadi selalu cek di Simpatik, dan lebih baik juga pasang reminder di Google Kalendernya. Ya, ini tips singkat dari saya, silahkan nanti Pak Elvin dan juga Bu Tamtam untuk menambahkan terkait dengan tips lulus pembatik level 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kolom chat itu ada pertanyaan kisi-kisi ujian level 1. Sebenarnya kalau disebut kisi-kisi ini termasuk tips untuk lulus ujian ya. Ya betul, belajar. Belajar seperti kalau kita minta ke siswa. Tapi betul bahwa soal-soal yang ada di ujian itu sudah ada semuanya di modul, sehingga kalau Bu Asih tadi menyarankan boleh googling gitu ya. Kalau saya iya, jangan cuma googling, kalau perlu googling di Yahoo, istilahnya Cak Lontong itu ya. Googling di Yahoo itu biar lebih mantap lagi. Karena saya menghitung katakanlah waktunya itu 30 menit. Itu kalau Ibu Bapak untuk mengerjakan di level 1 itu paling cukup waktu 10 menit kalau itu mengerjakan. Mengerjakan saja loh ya. Artinya masih punya waktu untuk mencari jawaban itu, dan itu bisa dimanfaatkan sehingga nanti bisa lulus itu. Enggak sulit lah untuk level 1. Bahkan untuk level berikutnya juga enggak sulit. Yang sulit itu kan hanya untuk masuk ke level 4 ya, kakak-kakak ya. Karena kan dibatasi gitu jumlahnya, tetapi 1 2 3 kan tidak. Jadi maju saja terus gitu ya. Ya, selain sama sih tipsnya, selain belajar juga saya ulang-ulang itu, jangan sampai ketinggalan waktu ujian. Benar-benar itu sebanyak mungkin pekerjaan di sekolahan, jangan sampai kita terganggu oleh itu. Itu kalau tips dari saya, Bu Asih. Tips dari Mbak Tamtam gimana, Mbak Tamtam? Kita masih punya waktu 6 menit sambil menunggu bila ada pertanyaan. Ya sebenarnya hampir sama sih Pak, belajar gitu ya, belajar. Tapi kalau saya itu kemarin modulnya saya print Pak. Jadi saya niat banget modulnya saya print, terus saya pelajari saat ujian, juga googling juga sama seperti kata Bu Asih. Tapi kalau soal ujian itu kebanyakan dari modul. Misalnya kalau level 1 kan itu modul 1 sampai 4. Jadi yang dipelajari ya modul 1 sampai 4 seperti itu. Dan tanggalnya betul, tanggal ujian itu harus betul-betul kita lingkari, karena dulu juga saya tahun 2019 level 2-nya saya terlewat Pak. Jadi ternyata sudah terlewat jadwal ujian, akhirnya tidak melanjutkan ke selanjutnya. Tahun 2020 saya langsung lingkari itu Pak, langsung lingkari, jangan sampai kelewat lagi. Akhirnya ya alhamdulillah bisa sampai level 4 tahun kemarin. Seperti itu sih dari saya. Ya, luar biasa, memang seperti itu. Ini ada yang resen, Pak Jayanto, silakan Pak Titis. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini yang saya tanyakan masih terkait dengan ujian ya Pak ya. Itu kan tadi terkait dengan syarat ujian kan memang yang paling penting gitu ya Pak. Dan biasanya karena ini daring pasti kendalanya tadi ya bisa saja dari sinyal atau apapun. Nah, ketika seandainya kita sudah mengerjakan gitu ya Pak ya, mungkin kita dapat setengah jalan kok tiba-tiba internetnya down gitu ya, misalnya down gitu ya Pak, tiba-tiba keluar gitu. Apakah nantinya itu sudah terhitung kita sudah ikut mengerjakan atau nanti kita bisa mengulang kembali gitu Pak? Dan waktu pengerjaannya itu ada time limiternya atau bebas waktunya gitu. Yang penting ketika kita sudah masuk ujian itu ya udah tinggal kerjakan saja kayak gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Titis. Monggo siapa yang mau jawab? Atau saya jawab? Pak, monggo silakan Pak. Monggo Mas Supi. Mas Supi nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Beli labu. Ya, Pak Titis, untuk ujian itu pastikan ya tadi yang sudah disampaikan juga Mas Kulit,
pastikan untuk permasalahan teknis kita persiapkan sebaik mungkin. Kita persiapkan sebaik mungkin. Nah, jika Bapak Ibu di tengah perjalanan itu terkendala koneksi, ini tips saja ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu memulai untuk ujian, itu pastikan Bapak Ibu mengecek koneksi internetnya terlebih dahulu. Bisa masuk ke speed test, ya. speedtest.net. Nah, nanti Bapak Ibu masuk ke sini, Bapak Ibu klik mulai. Nah, nanti akan terlihat berapa pingnya, berapa unduhnya, dan berapa unggahnya. Nah, ini nanti dijadikan dasar Bapak Ibu untuk memulai ujian. Jadi ini mengecek koneksi internet Bapak Ibu. Ping ini adalah respon dari koneksi internet. Semakin kecil nilainya, semakin baik. Nah, sedangkan kalau unduh, ini kecepatan mendownload data. Ya, mendownload data. Ini unduhnya. Makin besar Mbps-nya, Mbps ini megabyte per second, semakin baik. Nah, sedangkan kalau unggah, ya, unggah ini adalah kecepatan mengunggah data. Nah, ketika Bapak Ibu ujian, diperhatikan speed unggahnya ini berapa megabyte per second. Pastikan baik. Ya, pastikan baik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada kondisi tertentu menggunakan koneksi WiFi. Nah, ketika ujian tiba-tiba mati lampu, koneksi internetnya langsung terputus. Jangan panik dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu langsung aja buka handphone. Kemudian tethering handphone tersebut ke laptop Bapak Ibu. Jadi langsung pindah, asal belum selesai ya, belum sampai submit di soal terakhir. Sampai di submit soal terakhir. Jadi Bapak Ibu bisa langsung untuk pindah koneksi jaringan. Jadi dari koneksi WiFi ke tethering HP. Nah, itu bisa. Nah, makanya Bapak Ibu persiapkan baik-baik untuk koneksi internet. Pertama mungkin menggunakan WiFi. Terus yang kedua persiapkan juga betul-betul koneksi tethering internetnya. Nah, yang kedua terkait dengan durasi ujian. Itu kalau nggak salah pas saya itu 2 jam 120 menit. Jadi ada durasinya, ada timernya, ada time limiternya. Jadi dalam ujian tersebut nanti ada durasinya, seperti UNBK gitu. Jadi ada waktunya ya. Selesai tidak selesai, ketika nanti waktunya selesai harus diselesaikan. Jadi pergunakan waktunya sebaik-baiknya. Persiapkan juga untuk teknisnya sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti pas di ujian Bapak Ibu malah terkendala ya, baik koneksi internetnya, komputernya, dan ya hal-hal yang teknis yang lainnya, jangan sampai terjadi seperti itu. Begitu. Baik, terima kasih Pak Fah. Semoga menjawab pertanyaan Pak Titis. Ini ada satu lagi, ini pertanyaan terakhir dari Pak Susilo Ibnu. Silakan Pak Sus. Halo Pak Sus. Tos mungkin Pak, tos Pak. Nggak angkat tangan. Oh gitu. Oh itu tos. Atas ganti ya. Baik, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ibu Bapak sambil menunggu pertanyaan. Ada Pak, ada Pak. Pak Susilo Pak, ada Pak. Ada, silakan Pak Sus. Oke, matur nuwun Pak Elvin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Pak Elvin, Pak Karutin. Pak Sus kameranya Pak. Maaf Bu, ini saya mukanya sedang jelek Bu. Sedang di pantai ya Pak Sus? Enggak, ini sedang kena musibah di muka, jadi tidak berani menunjukkan muka ini. Nggih. Maaf, ini tidak bisa menunjukkan muka, ini sedang kena musibah di muka. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin tidak mengajukan pertanyaan, hanya berterima kasih saja sudah ini mendapat kesempatan lagi untuk belajar kembali bersama-sama dengan DRB yang hebat-hebat begitu.
Memang saya mungkin mendaftarnya terakhir karena kemarin saya mengopiak-opiak teman-teman untuk ikut begitu, sehingga nantilah saya tak terakhir untuk mendaftarnya, sehingga paling tidak di tahun ini nanti bisa belajar bersama kembali dengan Duta Rumah Belajar yang luar biasa, Mr. Keli, Pak Fa, Pak Upi, Bu Asih, dan Pak Jo. Saya kira itu Pak untuk sekadar informasi saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dan sebelum kita foto, mungkin ada tambahan dari para DRP? Ya, baik. Sedikit saya tambahkan Pak Elvin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan selamat belajar. Selamat belajar. Saya juga demikian. Saya, Mas Kule, Mas Upi, Pak Asi, Pak Elvin, kita juga masih dalam proses belajar. Karena teknologi itu pun akan terus berkembang, Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya pelajari tahun lalu, pembatik, itu jelas berbeda yang saya pelajari tahun ini. Demikian juga apa yang akan terjadi di tahun depan. Teknologi itu dinamis. Saat ini dianggap up to date, aktual, belum tentu tahun depan. Kita belajar dari bagaimana kisahnya Nokia, kisahnya BlackBerry. Ternyata perusahaan sebesar itu, teknologi sebesar itu bisa kolaps. Nah, demikian juga dengan kompetensi kita sebagai guru. Ketika kita mempelajari sebuah TIK, kita paham betul di tahun ini. Tetap kita harus mengupgrade kemampuan kita. Nah, tentunya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa kita. Nah, di pembatik ini kita akan belajar, jangan khawatir, Bapak Ibu akan belajar setahap demi setahap, selevel demi level. Akan didampingi bersama saya, Mbak Asi, bersama Mas Keli, bersama Pak Jo, bersama Pak Upi, kita akan dampingi. Dan nanti Bapak Ibu bisa saling berinteraksi di grup Telegram. Dan mohon maaf sekali jika mungkin ketika ada beberapa pertanyaan yang japri, kami low respon, karena cukup banyak pertanyaan yang kejapri, jadi jika mungkin responnya akan lambat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya untuk join bergabung di room meeting kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat ya, faedah. Bismillah, kita belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sukses mengikuti ujian dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya. Ibu Bapak, monggo dihidupkan kameranya, kita akan foto bersama sebelum kita tutup acara pada sore hari ini. Saya tunggu. Baik, saya tunggu lagi. Saat ini yang ada kameranya baru 2 ya, baru 2 jendela. Tapi bisa sampai 4 kalau Ibu Bapak menghidupkan semuanya. Baik, saya hitung sampai 3. Baru saya mulai gitu maksudnya. 1. Belum foto ini. 2. Belum senyum ya? Belum. Garing nanti kalau lama-lama. 3, oke. Sudah cukup. Saya mulai dari yang jendela pertama. Langsung bergaya Ibu Bapak, tangannya disiapkan sama senyumnya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekarang yang berikutnya. Bentar. 1, 2. Ayo gaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Elvin Nur, mohon maaf bila saat menyampaikan banyak kekurangan. Terima kasih para narasumber, juga rekan saya Mbak Tamtam yang sudah mendampingi saya di sore hari ini. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir sampai ditutup. Ini ada 81 partisipan. Kita akan bertemu kembali nanti, pasti ya, akan bergantian para sahabat rumah belajar
di acara serupa tentu dengan topik yang berbeda. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Lur, halo, apa kabar Pak Lur? Izin meninggalkan J, Bapak Ibu. Oke, matur nuwun Ibu. Matur Pak nuwun. Tamtam, Pak Elvin, matur nuwun. Siap. Sama-sama Pak. Ayo buka bersama yo. Ayo bersama. Buka bersama, cukup bersama ini, Pak. Oh, Bapak Ibu, saya izin live, mau cari buka dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tausiahnya belum tadi ya Pak, tausiahnya besok lagi. Oh iya, boleh. Masih nanti gantian. Saya juga izin live ya, Bu Asi. Terima kasih Mbak Tamtam, Pak Elvin. Sama-sama Pak Asi. Jangan